Silakan, silakan yang belum masuk ya dijawab pertamanya. Taufik, diaktifkan Taufik sama yang lainnya. Tunggu ya, saya buka dulu slide-nya. Ini slide-nya ini Bluetooth. Halo, suara saya terdengar tidak? Halo? Terdengar. Saya tampil. Oh ya, tunggu. Salah. Tunggu ya. Salah klik tadi. Sabar, ini dia. Ini aduh, pada lagi iklannya. Mana? Salah. Weh, banyak sekali iklannya ini. Loh, kok kamu yang muncul? Sabar ya. Sambil menunggu yang lain ya, yang belum masuk. Sudah berapa orang masuk, Taufik? Taufik, sudah berapa orang yang masuk? Saya tidak bisa cek ini. Sudah ada masuk 20 orang ya? Enam belas ya. Oh ya udah. Kita mulai ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku yang saya banggakan peserta mata kuliah Pendidikan Karakter untuk kelas A, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi. Betul ya? Oh, oh kelas C. Sorry salah. Ini kelas C Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi ya. Masanya saya ngajar itu ABCD di fakultas kalian. ABCD setiap hari. Jadi agak bingung ini. Materinya ini sudah saya sampaikan kemarin, pas kemarin di kelas B kalau tidak salah. Hari ini saya sampaikan di kelas C. Materinya sama. Jadi kalian bisa nanti saling berdiskusi dengan teman-teman kalian di sebelah yang kelas lain. Materinya bisa kalian lihat ulang di akun YouTube saya. Bisa ketik judulnya tahap-tahap pengembang karakter. Lalu muncullah ya, ini kelas C ya, kelas C. Bagaimana hari ini, siap-siap semua? Tangga ada hujan enggak? Ya. Gimana kondisi tangga ada hujan atau panas? Panas ya? Panas bagi yang mau jemur cepat kering jemurannya itu ya. Oke, itu interview saja, sekedar basa-basi. Silakan diaktifkan kameranya. Kita mulai. Hari ini kita masuk pada materi ya, enggak apa-apa yang tidak bisa tip, enggak usah ditipkan. Yang lagi duduk baik, duduk santai, duduk manis silakan diaktifkan ya. Kita masuk pada materi tahap-tahap pengembangan karakter. Pendidikan karakter yang saya banggakan. Pengembangan karakter itu sangat penting. Ya, sangat penting. Salah satu kunci untuk meraih kesuksesan dalam hidup kita sehari-hari. Menjadi baik kita semua untuk masing-masing mengembangkan karakter kita. Nah, kita mulai. Sebelumnya kita masuk pada tahap-tahap pengembangannya, kita masuk dulu pada definisi dan pentingnya pengembangan karakter. Definisi dari pengembangan karakter itu secara simpel kita artikan sebagai suatu proses pembelajaran dan pembiasaan diri untuk memiliki nilai-nilai moral yang baik dan sikap dengan nilai-nilai moral tersebut yang baik itu. Itu pengertiannya secara simpelnya. Jadi sebenarnya tahap-tahap pengembangan karakter itu adalah proses, ya. Dari pengertian ini maka sebenarnya tahap pengembangan karakter adalah suatu proses pembentukan karakter sebenarnya. Yang pada perkuliahan minggu lalu saya sudah terangkan bahwa ada 3 proses dalam pembentukan karakter. Yang pertama adalah sosialisasi, yang kedua adalah internalisasi, yang ketiga adalah kulturisasi. Materi ini bisa kalian baca dalam buku-buku filsafat tentang etika. Silakan cari bukunya filsafat etika Islam atau etika biasa yang sama, ya. Itu saya temukan. Itu kebanyakan membahas tentang itu. 3 proses pembentukan.
atau etika. Karena karakter itu sebenarnya adalah etika. Yang kita terangkan sini adalah etika. Bicara masalah nilai baik dan nilai buruk. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa pengetahuan kita tentang nilai yang baik untuk diamalkan dan pengetahuan kita tentang nilai buruk tidak untuk diamalkan, tetapi untuk dihindari. Ya, karena kalau kita tidak mengenal mana buruk, tentu kita akan melakukan juga yang sudah mengenalnya, sudah tahu dan mengenal, tentu kita bisa menghindarinya. Tentu kalau itu bicara masalah nilai buruk ya. Itu pengertiannya. Jadi dari definisi ini berarti sudah jelas bahwa tahap pengembangan karakter itu sebenarnya adalah bagian dari proses pembentukan karakter. Kemudian kadang timbul pertanyaan, apa sih pentingnya itu seseorang mengembangkan karakter? Apa penting? Perlu atau bagaimana? Perlu ya? Iya, perlu. Perlu karena pengembangan karakter itu sebagai dari awal saya katakan bahwa dia adalah salah satu kunci untuk meraih kesuksesan. Apapun kerjaan Anda, apapun status Anda, apapun jabatan Anda, baik dalam lingkup sosial maupun lingkup institusi Anda tetap dituntut untuk mengembangkan karakter. Karena karakter yang tidak berkembang tidak akan mencapai tujuan. Nah, pentingnya pengembangan karakter itu adalah untuk membentuk pribadi yang berintegritas. Lagi-lagi kita bicara tentang integritas. Integritas ini kita harus maknai sebagai suatu penyatuan antara nilai-nilai baik dengan jiwa kita. Sehingga nanti akan terimplementasi, terwujud dalam bentuk perilaku. Ya. Jadi bentukan pribadi yang berintegritas itu terwujud atau nampak dalam setiap tindakan kita. Kalau gitu ya, itu kalau pribadi yang berintegritas. Kemudian untuk bertanggung jawab. Jadi pentingnya pengembangan karakter ini untuk pribadi yang bertanggung jawab dan membentuk pribadi yang berempati. Nah, ini. Bicara masalah empati, ya empati itu bukan hanya di lingkup sosial sekitar kita, ya. Tapi dimanapun. Empati itu bisa melewati batas-batas negara. Ada yang paham empati kan? Paham empati? Kalau di kampung saya itu ada mirip-mirip empati, namanya dempati. Ya, dipanggil nama orang itu dempati, maksud empati. Ada yang bisa gambarkan apa itu empati? Taufik? Bisa enggak terangkan apa itu empati? Ya? Empati itu apa? Ya, betul. Jadi empati itu adalah kalau kita bilang tepas selira. Ya, orang-orang Jawa bilang tepas selira. Arti mampu merasakan apa yang diderita orang lain. Mampu merasakan apa yang menjadi sakitnya orang lain. Itu empati. Dan empati ini tidak hanya dituntut di sekitar wilayah kita. Di luar wilayah kita pun negara Indonesia boleh. Contoh kecil. Ya, contoh besar ini. Misalnya penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita sesama manusia di Palestina, Gaza sana. Yang sampai saat ini mulai tahun 2022 Oktober ya, mulainya. Sekarang 2023 Oktober sampai sekarang sudah 2024, sudah setahun. Sudah setahun malah ini, sudah setahun ya. Tanggal 7 Oktober ya. Sudah setahun ini, itu masih dibombardir oleh Zionis Israel. Dan itu banyak memberikan kerugian material dan nyawa yang tak terhitung di wilayah Gaza dan Palestina. Atau wilayah Palestina. Gaza itu masuk Palestina. Nah ini kita harus berempati. Kita harus mampu, kita harus punya empati
artinya mampu merasakan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara sesama manusia kita di Palestina sana. Yang ada kekurangan air, yang tiap hari dibombardir, nyawanya tidak nyawanya yang setiap detik bisa hilang, ya, yang tidak punya tempat tinggal, panas kepanasan. Maka bahkan kalau kita mau melihat di Facebook, ada yang makan yang waktu Lebaran puasa puasa yang tahun lalu itu ada yang makan puasa dari pagi sampai pagi, kasihan, ya, tidak makan, tidak minum. Ya, hanya ketabahan mereka yang sekarang mereka miliki, ketabahan dan kesabaran. Ini empati. Nah, bagaimana memupuk empati itu perlu, ya. Nah, inilah akan kita terangkan di sini dalam mata kuliah ini. Jadi, memupuk empati itu salah satu dari tahapan-tahapan untuk mengembangkan karakter kita. Saya lihat masih ada yang belum nampak ini. Novita, Bintang, Marlina, Taufik, ya, Nabila. Silakan diperlihatkan mukanya, ya, wajahnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Pas ya? Oke. Kalau gitu kita masuk pada tahap-tahap pengembang karakter. Tahap-tahap pengembang karakter. Siapa? Silakan. Silakan Taufik. Ada yang mau tanyakan Taufik? Simpati dan empati. Kalau simpati itu lebih cenderung dia rasa suka. Ya. Kalau empati itu mengenal dan merasakan penderitaan orang lain. Gitu. Kalau simpati ada unsur-unsur sukanya. Ya. Saja perbedaannya. Dari segi perbedaan kata, ya. Simpati dan empati. Kemungkinan empati pun sebenarnya bisa menimbulkan simpati. Kalau kita sudah terlalu sering merasakan penderitaan orang lain, tentu kita akan menjadi akrab, bahkan dalam mengorbankan apa saja untuknya. Itu bisa menemukan rasa simpati, ya, bahkan bisa menemukan rasa cinta. Gitu. Pertanyaannya, manakah lebih dulu muncul, simpati atau empati? Tergantung. Tidak ada yang mana lebih dulu muncul lahir, simpati atau empati. Tapi kebanyakan eh, rasa empati itu lahir karena kita memang sudah bersimpati kepada seseorang. Ada kadang-kadangnya empati dulu baru kita bersimpati. Ya, ya tergantung keadaan. Yang seperti ada yang terjadi di Palestina ini ada orang berempati karena dia dari dulu sudah bersimpati kepada Palestina. Maka ketika si Palestina dibombardir, dijajah oleh Israel dan ketahuan nanti di Oktober itu tahun 2023, ya, maka langsung muncul empatinya, gitu ya. Jadi kalau Taufik bersimpati kepada seorang gadis, itu lebih cepat muncul empatinya. Tapi empatinya biasa seperti itu, empati yang ada maunya, ya, gitu. Misalnya ada teman ceweknya yang lagi sakit, dijenguk, dibesuk, dibawakan oleh-oleh, dibawakan buah, ya. Karena biasanya itu ada maunya, ya, seperti itu.
Tapi yang kita masuk empati sekarang ini adalah empati dalam skala umum, ya. Jadi merasakan penderitaan orang lain bukan karena sesuatu kedekatan, tapi karena kita betul-betul merasakan dia manusia, kita manusia. Ya, kita menganggap bahwa seluruh manusia itu adalah satu tubuh, satu badan. Jika dia tersakiti, maka kita juga akan menjadi tersakiti. Jika dia tersolimi, kita pun akan tersolimi. Seperti itu. Jadi hanya rata-rata karena kemanusiaan, bukan karena hal lainnya. Sama yang terjadi di Palestina sekarang. Ya, jadi Palestina itu bukan masalah agama, bukan masalah ras, bukan masalah suku, tetapi masalah kemanusiaan. Jika ada satu orang yang tidak berempati kepada kejadian yang menimpa Palestina, maka kemanusiaannya itu diragukan. Jati diri dia sebagai manusia diragukan, dipertanyakan. Itu saja. Gitu ya, Taufik. Oke, kita masuk tahap-tahap pengembangan karakter. Yang pertama, mengenal diri sendiri. Jadi tahap-tahap pengembangan karakter ini, kalau kita lihat pada gambarnya ini, itu seperti tangga. Jadi tahap itu ada tangga 1, tangga 2, 3, sampai tanggal 4. Sampai tangga 4. Kok tangga 4. Artinya begini, kita tidak akan mungkin masuk pada tahap berikutnya kalau tahap sebelumnya kita tidak lewati. Ya, jadi ini bertahap. Yang tahap pertama adalah mengenal diri sendiri. Kemudian yang kedua, membangun disiplin. Yang ketiga, memupuk empati. Nah, tadi saya bilang memupuk empati. Yang keempat, meningkatkan kepemimpinan dan kemandirian ya. Mari kita terangkan satu-satu tahapan ini. Yang pertama, mengenal diri sendiri. Yang dimaksud dia mengenal diri sendiri adalah memahami kelebihan dan kekurangan dari diri kita sendiri. Ini yang manusia jarang lakukan, ya, jarang lakukan dan bukan tidak mau, malah kadang tidak sadar. Ya, tidak mampu memahami kelebihannya. Orang kadang kita hanya bisa tahu kelebihan kita, tapi kita tidak tahu kekurangan kita. Itu ya. Jadi tahu. Kebanyakan manusia tahu kelebihannya, tapi tidak tahu kekurangannya. Makanya banyak orang sangat bersifat arogan. Tahu arogan? Arogan itu sama dengan egonya tinggi, ya, egonya tinggi. Orang memiliki ego tinggi, egois. Karena dia merasa hanya dia yang lebih hebat. Orang lainnya tuh jauh di bawahnya. Kalaupun tidak jauh, paling ada sedikit perbedaannya. Dia di atas, selalu jadi merasa di atas. Dan ini biasanya terjadi kepada seseorang yang menjadi pemimpin dalam satu institusi. Biasa ini. Jadi hati-hati kalau Anda jadi pemimpin. Ini bakal Anda menjadi pemimpin di institusi. Ini Anda harus betul-betul menggali kekurangan Anda. Jangan hanya selalu berpikir kelebihan Anda. Karena pemimpin itu ada roda yang berputar. Roda itu kalau tidak berputar, ya, dia tidak akan jalan kendaraannya. Kalau berputar masih kan gantian, ya. Gantian ada di atas, ada di bawah. Gantian di bawah atasnya. Dan pergantiannya itu tidak lama. Secepat kilat. 5 tahun, 6 tahun itu rasanya sangat cepat. Kalau saya baru kemarin kita menjadi pemimpin, diganti lagi. Ada lagi pemilihan, diganti lagi. Ini. Kalau orang tidak memahami ini, tentu dia akan stres. Ketika diganti, dia akan stres. Dia menganggap dia tidak punya kekurangan, hanya kelebihan. Kok diganti? Misalnya seperti itu ya. Nah, dalam mengenai diri sendiri ini, itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan.
Jadi bukan cuma berlaku buat kalian, tapi berlaku buat saya juga. Yang pertama, analisa diri sendiri. Menganalisa diri sendiri. Artinya apa? Melakukan muhasabah, introspeksi. Introspeksi untuk mengetahui nilai-nilai atau sikap atau kebiasaan yang dimilikinya. Jadi introspeksi itu sama dengan mengkritik diri sendiri, memeriksa. Ya, kalau bilang memeriksa. Memeriksa diri sendiri. Apa nilai yang dia punya, apa sikapnya sudah betul apa enggak. Nah, apa kebiasaannya. Apa kebiasaan yang dimiliki itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada atau belum. Sebetulnya ada yang punya argumen lain boleh. Lagi-lagi sampaikan bahwa mata kuliah yang sifat sangat umum. Ya. Argumentasi yang disampaikan di sini tidak ada yang sifatnya mutlak benar. Karena namanya kita bicara masalah nilai-nilai benar atau nilai etika yang baik dan buruk itu tergantung kepada persepsi orang-orang. Walaupun pada dasarnya ada juga etika yang dalam secara umum dianggap sama mengenai nilai baik. Tapi ada juga beberapa tentu yang menurut orang lain baik, tapi menurut kita tidak baik. Itu bicara masalah nilai yang baik ya. Jadi boleh berargumentasi. Silakan yang mau. Silakan yang mau memberikan argumentasi tambahan materi boleh silakan. Tidak ada, saya tidak akan marah. Saya malah berterima kasih. Silakan. Langsung aja. Ada? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, langkah kedua dalam mengenali diri sendiri ini adalah identifikasi kekuatan. Mengidentifikasi kekuatan. Ya. Artinya mengenali bakat. Jadi mengidentifikasi kekuatan berarti kita mampu atau harus mengenali bakat. Bakat atau kemampuan atau kelebihan yang dapat dikembangkan. Jadi dari sekarang maupun kalian masih kuliah, walaupun kalian ini sistem informasi, ilmu kalian dituntut untuk membuat program, tapi bukan berarti kalian tidak boleh memiliki bakat yang lain. Sebetulnya yang punya bakat lain, kenali bakat itu dan ya kembangkanlah. Karena seorang itu orang yang sukses itu adalah orang yang memiliki bakat lebih dari satu. Ya. Jangan memaku bakat kalian sesuai dengan jurusan kalian. Saya misalnya, saya ini sarjana hukum. Ya, akhir-akhir ini saya merasa saya punya bakat lainnya, seperti mengedit video. Saya sedang mengedit video. Maka jadilah saya konten kreator YouTuber. Walaupun saat ini belum menerima penghasilan dari YouTuber, tapi minimal itu merupakan bakat saya. Karena saya senang di situ. Setiap kali mengajar, ya, saya kirimkan ke YouTube, ya, saya sering nonton, lihat ulang, senang rasanya. Itu suatu bakat juga. Ya. Menggunakan aplikasi ini, jadi tidak gaptek dengan aplikasi. Ada aplikasi kalau tentang edit video, begitu saya sentuh sebulan 2 bulan sudah saya kuasai karena sudah terbiasa mengedit video. Itu bakat juga sebenarnya. Ya, atau jangan pakai bakat menggembal cewek, Taufik. Ya, kalau bakatnya Taufik wanita ya, itu bukan bakat ya. Ya, menggembal. Membuat puisi itu bakat juga sebenarnya sih. Membuat puisi misalnya. Kalau di zaman saya itu, zaman apa namanya? Saya lahir tahun 76. Waktu saya satu dulu, saya sebenarnya punya kegemaran membuat puisi. Apalagi puisi cinta.
Ada dulu puisi saya itu yang paling dikenal di salah satu stasiun televisi Venus, yang saya sering sana menulis dan saya pernah dapat penghargaan. Ada judul puisi saya namanya Kumbang yang Merana. Itu setiap minggu saya kirim surat ke Venus itu menceritakan ya, kumbang yang merana. Membuat puisi, bahkan puisi itu saya tempelkan di setiap lift. Karena saya berasal dari kampus 45 Makassar yang lantai 9. Puisi itu kumbang merana saya tempel di setiap lift. 1 sampai lantai 9 saya tempel. Orang-orang bilang yang buat itu orang-orang bahasa, ternyata saya. Ya, calon sarjana hukum waktu itu. Itu bakat juga. Ya. Nah, langkah ketiga dalam mengenali diri sendiri adalah evaluasi kelemahan. Ini paling penting, mengevaluasi. Ya, tadi sudah mengenali atau sudah melakukan introspeksi untuk mengetahui mana nilai-nilai atau sikap kita yang sesuai dengan nilai yang baik. Kemudian mengelompokkan kekuatan atau identifikasi kekuatan. Terakhir adalah evaluasi kelemahan. Ini evaluasi kelemahan atau kekurangan, ya. Artinya mengenali kekurangan kita. Kenali kekurangan kita, kemudian cari solusinya. Kalau sudah mengenal kekurangan, cari solusinya untuk memperbaiki kekurangan itu. Namun, saran dari saya, kalau kita sudah tahu kekurangan kita, ingin memperbaikinya kemudian susah, maka harus bersabar. Nah, dalam ini selalu kita akan terkenal dengan psikologi. Kekurangan maksudnya kekurangan yang sifatnya selalu berhubungan dengan psikologi. Misalnya contoh, ya kita ini orangnya gampang marah misalnya, ya gampang marah, dicandai aja marah, ya mendapatkan saja misalnya ada pembagian apakah namanya tuh, pembagian tugas lah, kita dapat sedikit kita marah, ya dapat tugas dari bos sedikit kita marah, ya dapat honor dari bos sedikit kita marah, masa tersinggung. Nah, itu harus kita mampu antisipasi dan mencari apa cara memperbaikinya, ya. Dan semua berpulang kepada diri masing-masing. Silakan yang punya argumentasi, boleh. Saya membuka peluang selebar-lebarnya kepada peserta didik saya untuk memberikan argumentasi dalam mata kuliah ini. Silakan. Tidak ada ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk pada proses atau tahapan membangun disiplin dan tanggung jawab. Dalam tahap membangun disiplin tanggung jawab ini, ada 3 hal yang perlu kita lakukan, ya. Atau ada lagi tiga tahap atau 3 proses yang perlu kita jalani. Yang pertama, menetapkan target. Menetapkan target misalnya artinya menetapkan tujuan yang realistis untuk dicapai. Jadi jangan tuh menentukan tujuan yang mimpi-mimpi, jangan. Ya. Contoh, Anda ini mahasiswa. Anda punya target. Target Anda kuliah di SI itu 3,5 tahun. Ini target. Ya. Tapi Anda harus realistis juga. Ya. Realistis juga. Tentu. 3,5 tahun di SI itu apa? Apakah itu sesuai dengan akarnya atau enggak ya? Itu. Apakah mampu loh? Itu masuk realistis. Apa mampu dilaksanakan apa tidak? Jadi Anda mengira-ngira sendiri, oh ini mampu tidak ini. Ya, atau enggak Anda targetkan 4 tahun selesai. 4 tahun selesai. Nah, menetapkan tujuan ini yang realistis itu didukung dengan yang langkah berikutnya, membuat jadwal. Contoh tadi Anda sudah
menetapkan bahwa Anda akan kuliah 4 tahun di SI, Sistem Informasi. Ya. Untuk mewujudkan supaya tujuan ini menjadi realistis, maka Anda harus membuat rencana. Jadi tahap berikutnya adalah membuat jadwal, artinya membuat rencana yang teratur untuk mencapai tujuan. Apa rencananya? Anda buat kalender. Masuk tahun sekian, bulan sekian. Ya, hitung. Semester ini 1 tidak boleh ada nilai D. Nggak boleh ada nilai C, apalagi E. Karena kalau ada nilai seperti itu, maka tujuan saya untuk kuliah 4 tahun tidak tercapai. Kenapa? Karena saya akan mengulang. Kalau perlu semester 2 saya lagi belanja ke atas, misalnya. Nah, itu rencana Anda. Ya. Nah, untuk mencapai rencana ini atau mencapai jadwal ini, maka didukung dengan tahap yang ketiga, yaitu melaksanakan dengan konsisten. Artinya, menjalankan rencana tanpa ada perubahan dan secara bertanggung jawab. Jika Anda sudah membuat jadwal bahwa setiap semester tidak boleh ada nilai C, D, dan E, maka tentu Anda akan menjalankan rencana itu dengan konsisten, artinya tidak berubah-ubah. Pulang dari kampus, masuk ke kos, baca buku dulu. Baca buku yang dibawakan oleh dosen yang barusan. Baca. Ya. Dibaca bolak-balik, dibaca berulang kali. Ya. Kalian atur. Saya harus membaca materi ini sampai tuntas sebanyak 10 kali berulang-ulang. Contoh. 10 kali berulang. Itu lakukan tiap hari. Setiap mata kuliah masuk, Anda pulang ke kos, baca 10 kali berulang-ulang. Dibaca. Tidak perlu dihafal. Dibaca. Ditambah lagi. Karena itu menurut Anda kurang bagus, maka untuk jadwal supaya itu jadwal yang sudah kalian buat sebelumnya terlaksana dengan baik, maka Anda buka lagi konten YouTube-nya. Tadi sudah mencatat, sudah membaca catatan-catatan dari dosennya, hasil perkuliahan, kemudian buka lagi konten YouTube-nya, dengarkan. Kalau perlu download, lalu pasang headset di telinga. Kemana-mana Anda berjalan selalu pakai headset dengan itu. Kalau orang lain memasang headset untuk mendengar musik, kalian semua mendengar headset, memasang headset untuk mendengarkan konten YouTube mata kuliah. Nah, itu baru mantap. Maka insya Allah kalau begini, insya Allah akhir semester mata kuliah yang kalian ambil, belanja, insya Allah nilainya A dan B. Ya. Tidak ada nilai C dan D, apalagi E. Nah, itu kalian lakukan. Ya. Karena tidak mungkin, ya walaupun ada kemungkinan kecil, tapi kecil. Ya. Sangat kecil kemungkinan bahwa proses itu mengkhianati hasil, tidak mungkin. Ya. Bukan tidak mungkin, ya, tapi kecil kemungkinan. Kalau Anda lakukan secara konsisten. Itu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada. Berikutnya. Tahap berikutnya adalah melatih empati dan kepekaan sosial. Ini yang tadi yang kita ini. Ya, empati dan kepekaan sosial. Ada beberapa langkah yang akan dilakukan dalam melatih empati dan kepekaan sosial. Yang pertama, mendengarkan dengan seksama. Nah. Nah. Oke, kita sambung ya. Ini kok ada surat-suratnya, mana semua orangnya ini? Ada Ji. Ya kalau ditanya itu ya bilang iya Pak. Ya. Saya butuh suara kalian supaya saya merasa bahwa masuk di dalam ruangan ini bukan ruang kosong tapi ruang yang berisi orang-orang. Ya.
Ya, iya. Kalau perlu nggak usah dimatikan itu audionya. Biar ada kedengaran, wah ini orang ini. Oh mantul, iya iya, oke, itu juga bagus juga, iya. Oke, silakan boleh boleh. Langkah yang harus dilakukan dalam tahap berikutnya ini yaitu melatih empati dan kepemimpinan adalah yang pertama mendengarkan dengan sesama. Mendengarkan dengan sesama ini kalau gampang kalau orang konsultasi ke kita. Kalau ada orang datang mengeluh, ya minta saran, menceritakan kesusahannya itu bisa mendengarkan dengan sesama. Tapi bagaimana kalau kita ingin melatih empati kita eh, kepada orang-orang yang berada di luar negara kita? Iya. Misalnya tadi di Palestina tadi Gaza, kan tidak mungkin orang Palestina datang ke sini mengeluhkan itu nasibnya mereka, ya, tidak mungkin. Mereka mengeluhkan bahwa ada saudara mereka dibunuh, mereka terancam, tidak mungkin. Bagaimana? Nah, langkahnya adalah dengan jangan menjadi TBC. Tahu TBC? Tahu TBC? Apa itu? Tidak tahu. TBC itu artinya tidak bisa komputer. Ya, TBC. Ya. Orang TBC itu berarti tidak bisa komputer. 15 orang mau diminta. Masih ada 15 orang yang diminta. Baru aku sudah kasih tahu sudah ada saya mati. Coba bisa online, saya suruh online mereka ini. Di rektorat lagi ada pelatihan pendidikan karakter. Ya. Saya hanya bisa online bila. Nah itu ya. Jadi kalau memang kita ingin memupuk empati kita kepada sesama kita manusia di luar negara, maka kita harus tahu teknologi, pahami teknologi, ya. Jangan jangan alergi dengan Facebook, alergi dengan Twitter, alergi dengan YouTube, alergi dengan Instagram, alergi dengan WhatsApp, ya. Kuasailah itu. Minimal tahu menggunakannya. Ya. Baca berita-berita online di mana lagi nih ya? Di surat-surat kabar online, majalah online, baca tuh. Jadi Anda dikirimi video tentang keganasan Israel kepada Palestina. Ini bukan itu. Kemudian bukan lagi link lain. Apa betul seperti itu? Diperbanding-perbandingkan. Ya, bandingkan. Buka koran-koran online, baik BBC, ya. BBC itu kan internasional. Buka berita di BBC, BBC internasional, Indonesia, buka. Ketik Israel, Palestina. Itu kamu bisa betul-betulnya. Ya, genosida Palestina oleh Israel. Muncul sumber beritanya. Jadi artinya apa? Untuk memupuk empati kita sama manusia yang ada di luar wilayah kita itu, maka kita harus tahu berita dulu. Ini langkah untuk mendengarkan dengan sesama. Jadi tidak perlu orangnya ke sini. Kita baca beritanya aja, cukup kita lihat keadaan kejadiannya, kondisinya melalui dunia internet sudah bisa. Kemudian langkah kedua untuk memupuk empati atau melatih empati adalah bersikap ramah dan sopan. Nah ini bersikap ramah dan sopan. Ya. Kemudian memahami perspektif orang lain. Memahami pandangan orang lain. Tapi ingat memahami pandangan orang lain berarti tidak harus kita mengikutinya. Kalau kita punya pendapat beda dengan orang lain, ya cara memahami bukan dengan cara mengikutinya. Gimana caranya? Dengan caranya kita tidak membenci orangnya. Jangan karena kita punya pendapat yang berbeda, apalagi sekarang lagi musim-musim pemilihan, ada angka 1, angka 2, ya.
Ada yang pilih angka 1 kita benci, ada yang pilih angka 2 kita benci karena kita tidak sama pendapatnya. Tidak boleh. Ya. Jadi cara memahaminya dengan cara saja. Ya, tidak membenci. Ya. Cukup tidak menjalankan apa menurut ide mereka, tapi jangan membenci. Itu cara memahaminya. Jangan menjadi bombe. Tahu bombe? Musuh. Ya. Jangan karena pemilihan ini pilkada lagi langsung ini Oktober, pemilihan kepala daerah di serentak nasional ini. Jangan karena pilihan kita berbeda maka kalian satu kelas saling bombekan. Kalian tidak suka dosen kalian kan dosen kalian suka misalnya nomor 1 atau suka nomor 2 misalnya. Ya, tak boleh. Ya, jangan menjadi korban dari para elit politik. Ya, mereka yang enak-enak kita yang di bawah saling main tunjuk-tunjukkan ya, main musuh-musuhan, tidak boleh. Ya, yang menjadi boneka mereka. Seperti itu. Nah, berikutnya yang perlu dilakukan untuk melatih atau memupuk empati adalah menghormati perbedaan. Ah, ini tadi. Sama ya, menghormati perbedaan. Berarti cara menghormati jiwa dan cara tidak membenci kalau ada perbedaan di antara kita. Ya. Hormati perbedaannya, apapun pilihannya, ya. Apapun pilihannya kita harus hormati. Ya, jangan pakai iklan. Jangan pakai iklan. Karena itu iklan di iklan televisi. Apapun makanannya, minumnya teh, botol, ya seperti itu ya. Itu iklan. Tidak seperti itu. Jangan diplesetkan. Apapun pilihannya nomor 1. Ya. Atau apapun pilihannya nomor 2. Tidak boleh ya. Tidak boleh menggunakan iklan-iklan seperti itu ya. Kayaknya itu bisa membuat orang lain tersinggung kalau kita punya pendapat yang berbeda ya, perbedaan pendapat. Kemudian menunjukkan rasa peduli. Ini nah, memang empati itu adalah merasakan atau peduli kepada orang lain. Kemudian ketiga membantu orang lain. Tahap selanjutnya adalah membantu orang lain dalam melatih atau memupuk empati dan kepekaan sosial. Membantu orang lain. Membantu orang lain itu bukan hanya dengan memberikan saran, ya, bukannya dengan memberikan sumbangan, tapi juga yang mengirim doa itu sudah membantu. Baik kita yang religius, ya, apalagi kita di pendidikan karakter, ingat dasar karakter itu adalah religi, agama. Ya, setiap agama itu selalu mengandalkan doa, ya. Bantu yang paling murah kepada orang lain, bantu yang paling tidak bermodal, yang paling gampang dilakukan adalah dengan doa. Kalau ada orang mengirim saya doa tidak mau, berarti itu orang betul-betul pelit, ya. Kalau mengirim saya doa tidak mau, pelit. Ya. Seperti yang terjadi di Palestina sekarang, mari kita berdoakan supaya Palestina lepas dari jajahan Zionis Israel. Minimal doa. Ya. Apapun agamanya, minimal doa kepada masing-masing Tuhan masing-masing. Walaupun Tuhan kalian berbeda dengan Tuhannya Palestina misalnya. Kan di Palestina tidak hanya Islam, ada juga non Muslim sana ya, banyak. Ya, beragam sana agama di Palestina, hanya mayoritas memang Islam. Tapi bukan berarti tidak ada yang non Muslim, ada non Muslim. Jadi mari kita sama-sama mengirim doa sebagai bentuk ya memupuk empati kita kepada orang lain dan rangka membantu orang lain. Jadi cara memupuk empati itu dia membantu orang lain. Membantu itu tidak hanya dengan uang, tidak hanya dengan saran, tapi doa pun itu adalah bagian dari membantu orang lain. Terlalu pelitlah kita rasanya kalau mendoakan saja kita tidak mau. Mendoakan saja kita tidak punya waktu. Padahal doa itu kapan pun bisa dilakukan. Dalam keadaan duduk bisa, dalam keadaan bicara seperti ini bisa, ngobrol orang lain pun bisa, ya gampang. Mengingatnya orang dengan cara mengingat orang lain, ya Allah selamatkanlah orang itu kan sudah doa. Ya, sambil bicara seperti ini, doa, ya itu bisa mendoakan. Mandi pun bisa mendoakan, ya. Ya. Asal jangan berak Anda mendoakan orang, ya, itu tidak boleh ya. Masa kalau itu nyala doakan orang ya. Tidur, mau tidur, bangun tidur. Banyak. Ya tidak ada alasan bahwa saya tidak punya waktu untuk mendoakan. Itu orang terlalu pelit, ya. Sesibuk apapun pasti kita bisa mendoakan.
Dan itulah bantuan kepada orang lain yang paling murah dan tidak makan ongkos. Berikutnya mengembangkan kepemimpinan dan kemandirian. Jadi ini tahap ya. Tahap berikutnya adalah mengembangkan kepemimpinan dan kemandirian. Ini ya. Dalam tahap ini ya, mengembangkan kepemimpinan. Jadi kita bagi dua, mengembangkan kepemimpinan dan kemandirian. Dalam mengembangkan kepemimpinan ada beberapa hal yang perlu kita lewati. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Jadi lakukanlah komunikasi yang efektif kepada siapa saja. Ini dalam rangka mengembangkan kepemimpinan kita. Karena ingat, menjadi pemimpin itu tidak harus kita punya bawahan. Ya. Ini harus Anda pahami dulu bahwa menjadi pemimpin tidak harus punya bawahan. Tidak harus punya bawahan lebih dari satu. Satu pun bisa. Bahkan tidak punya bawahan pun kita sudah menjadi pemimpin. Minimal apa? Menjadi pemimpin di antara dalam keluarga kita. Atau kalau kita di dalam keluarga tidak bisa menjadi pemimpin, kita menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Jadi tubuh ini itu adalah ya, tubuh ini adalah wadah yang harus kita pimpin. Wadah hidup yang harus kita pimpin, ya. Minimal itu. Jadi bangun komunikasi yang efektif. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Halo? Halo? Ada pertanyaan? Kalau ada, silakan. Silakan. Nah, nama dulu. Nama siapa? Ya, Taufik Hidayat, ya. Hmm, ya, 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 betul. Oh, ada yang lain? Pertanyaannya apa yang mendasari pernyataan saya kan? Kok tidak punya bawahan kok dibilang pemimpin? Yang pertama, apa ada yang bisa jawab? Bantu saya jawab. Tidak ada. Oke, saya jawab ya. Jawaban saya begini. Sebenarnya sudah terjawab tadi yang menyatakan bahwa kita ini adalah pemimpin untuk diri sendiri. Tubuh kita ini adalah wadah yang hidup yang kita pimpin. Ya, jadi kita yang memimpin diri sendiri untuk menuju ke sukses. Itu secara eh, berikutnya jawabannya kembali kepada religi. Saya beragama Islam. Halo, ya, oke, jelaskan ya. Yang pertama, sebenarnya jawabannya sudah ter saya terangkan tadi di awal bahwa kita ini minimal memimpin diri sendiri. Jadi tubuh kita ini adalah wadah yang hidup yang kita pimpin, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai orang yang beragama, apalagi saya Muslim, ya, saya eh, kembali kepada dasar. Ada suatu hadis yang menyatakan bahwa dan saya sebagai Muslim ya, agama saya yang menyatakan bahwa tiap-tiap orang adalah pemimpin untuk dirinya masing-masing. Dan tiap-tiap orang akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya.
Ini minimal kepemimpinan. Kemudian muncul lagi pertanyaan, kalau kita ini memimpin diri sendiri, lantas siapa yang menjadi pimpin pada diri sendiri kita? Itu kan pasti muncul pertanyaan seperti itu. Ini saya ya memimpin diri sendiri. Lantas siapa yang menjadi pemimpin diri pemimpin untuk diri kita sendiri ini? Siapa yang mengomando kita ini? Ya kan? Filsafatnya. Tangan ini bergerak. Coba gerakan tangan kalian. Gerakan jari-jari kalian. Siapa yang mengomando itu? Kok bisa bergerak? Di situ kan sudah ada pemikiran bahwa oh ada yang pimpin kita ini. Kita mau gerakkan jari telunjuk kita ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Ini ada, ini kan komando loh ini. Berarti ada yang memimpin. Ya, kaki kita melangkah, ya, ke kanan, ke kiri. Ketika dia capek, dia berhenti. Berarti ada yang menyuruh berhenti. Ini masuk dalam kajian filsafat. Ya. Kalau saya berpendapat bahwa kita ini dipimpin oleh jiwa kita. Jiwa itu memimpin kita. Jiwa itu sesuatu yang tak terlihat. Inilah yang inilah yang tinggal di dalam wadah kita. Tubuh ini adalah wadah kita yang hidup. Ya, maka dia mengendalikan wadah kita ini. Itulah jiwa. Jika jiwa sudah keluar, roh sudah keluar, maka wadah kita ini bukan lagi wadah hidup, dia sudah berubah menjadi mayat. Berarti tidak butuh pimpinan. Coba lihat kalau kita sudah berubah jadi mayat, bisa nggak bagi anggota tubuh kita bergerak? Bisa nggak bicara? Tidak. Karena pimpinan kita itu sudah hilang, sudah keluar dari si pimpin ini. Jadi pemimpin dalam diri itu adalah jiwa kita, roh kita. Jiwa ini memimpin tubuh ini. Dia bergerak ke sana, mata ini melihat ke sana ke sini, itu adalah komando. Kalau ada yang mengomando, pasti ada yang memimpin. Siapa yang jiwa kita sendiri. Makanya, ya, pemimpin itu bicara masalah pemimpin tidak harus memiliki bawahan. Tidak harus ada anggota yang bisa kita suruh-suruh. Badan kita menggerakkan kita suruh-suruh. Itu sudah kita perintah. Sampai jiwa kita perintah. Ya kan? Jadi jiwa itu tinggal main perintah saja. Ya. Berpikir itu perintah dari jiwa. Rohani, roh kita. Ya. Memimpin itu. Seperti itu. Nah pertanyaannya tadi. Bagaimana cara mengembangkan kepemimpinan? Ya. Yang pertama adalah menjalin komunikasi efektif. Tentu ada komunikasi efektif. Jiwa itu bisa berkomunikasi dengan tubuh ini. Ya, jiwa itu bisa berkomunikasi dengan tubuh. Jiwa itu bisa mengambil keputusan. Jiwa itu bisa memotivasi. Jadi semua anggota tubuh kita. Jadi kalau kita ini bicara masalah kepemimpinan untuk diri sendiri, maka semua anggota tubuh kita adalah itu tim. Tim. Kalau kita pindah dari satu tempat ke tempat lain, maka kita butuh tim. Tim kita apa? Ini anggota tubuh kita, kaki, tangan, mata, mulut. Itu ada tim. Jiwa kita harus mampu motivasi, yuk pindah ke sana yuk. Maka bergeraklah kaki kita ini. Ya, kerja tim. Ya, itu. Kalau kita masuk dalam ranah memimpin diri sendiri. Adapun ya boleh boleh silakan. Silakan tahu. Untuk iya betul. Minimal.
diri. Ya, iya. Nah, keterwakilan. Butuh iya. Butuh pendelegasian kan? Butuh pendelegasian ta? Nah, jika tidak mampu menghadiri, tidak memiliki anggota ke bawah. Karena ketika diminta untuk menghadiri suatu pertemuan, dia tidak bisa membagi diri. Karena ketika eh, pertanyaan seperti ini sama dengan begini pertanyaannya, Taufik. Terus sekali lagi Taufik. Kita punya bawahan. Anda mengatakan bahwa seorang pemimpin itu harus menghadiri setiap pertemuan. Sebagai pemimpin misalnya kan, diminta membuka acara, anggaplah diminta membuka acara. Iya, anggaplah rektor. Dia sebagai pemimpin, rektor diminta membuka acara. Kegiatannya ada dua. Mereka punya bawahan, betul kan? Kalau begitu pendapatan pemimpin harus menghadiri setiap acara, berarti direktur itu bukan pemimpin. Ya, nggak mungkin kan nggak mungkin ada kaki jalan sendiri, tak? Seperti contohnya rektor. Rektor disuruh dimintai, bukan disuruh ya, nggak bisa kita suruh rektor dimintai. Kita kita mintai untuk membuka satu kegiatan, tapi katanya ada dua. Kegiatannya ada dua di waktu yang bersamaan. Tentulah sebagai rektor, yang satu dihadiri, yang satu dia akan mengutus utusan. Betul? Hmm, iya, ya, iya, nah, ya. Kamu punya pendapat bahwa itu harus punya bawahan, harus punya anggota.
Iya, saya paham maksudnya. Bicara masalah pemimpin, bukan kepemimpinan. Ya, ya pemimpin. Tadi saya katakan bahwa pemimpin itu minimal memimpin diri sendiri. Berarti pemimpin itu ada dua lingkupnya. Kita bicara masalah ruang lingkup. Ada ruang lingkup luas, ya. Ya, ada yang sempit, ada yang sangat sempit. Ya. Sehingga saya katakan tadi bahwa kalau bicara masalah pemimpin, kita tidak perlu, tidak mesti harus ada bawahan baru dikatakan pemimpin. Tidak mesti ada bawahan loh. Tidak mesti harus ada bawahan baru dibidangkan sebagai pemimpin. Kalau ada bawahan itu pemimpin yang arti ruang lingkup yang luas, ya, ruang lingkup yang luas. Kalau pemimpin yang sangat sempit, itulah yang kita bilang pemimpin di dalam tubuh kita sendiri. Pemimpin bagi diri kita sendiri. Ini pimpinan kerohanian. Jadi kamu itu berdiri pada filsafat materialistik, bukan filsafat religius. Kalau filsafat materialistik itu selalu mengenakan segala sesuatu itu kepada materi. Apa yang nampak oleh mata itu materi. Karena pendapatmu berdiri filsafat materialistik. Ya. Jadi kamu anggap pemimpin itu kalau ada pemimpin itu ada bawahannya, ada nampak mata itu loh bawahannya. Satu orang bisa disuruh-suruh. Ah, itu. Kamu berdiri di filsafat materialistik. Ya saya maksud tadi pemimpin bagi diri sendiri itu adalah filsafat religius, bukan materialistik. Jadi jiwa itu, ya Taufik, jiwa dalam tubuh kita itu adalah pemimpin untuk tubuh kita. Karena in, intisari dari pemimpin itu adalah memberikan komando, memberikan komando. Ya. Yang kamu maknai itu sebagai suatu lembaga hanya lembaga yang materialistik, bukan lembaga yang religius. Tubuh kita ini juga lembaga. Tubuh kita ini institusi loh. Tubuh kita itu institusi. Kalau kita bicara dalam kapasitas pemimpin secara yang sempit sekali. Ya. Pemimpin yang sempit sekali. Misalnya, kalau kita disuruh datang kuliah tepat waktu, itu ada yang mengomando kita itu. Oh, saya datang jam 8 pas. Itu komando kita. Siapa komando? Jiwa kita. Jiwa itu tak nampak. Ya. Tapi dia bisa memerintah institusi tubuh kita. Tubuh kita ini adalah institusi. Pribadi kita itu adalah institusi. Yang paling kecil di alam semesta. Yang paling kecil. Yang kamu maksud tadi pimpinan itu kalau punya bawah itu institusi yang lebih besar. Ya. Misalnya kampus ada rektornya, ada wakil rektornya, ada dekannya, ada wakil dekannya. Itulah yang kamu maksud pemimpin, ada prodinya. Ya kan? Itu pemimpin. Itu baru pemimpin. Seperti itu. Karena di benak kamu selalu berpikir filsafat materialistis. Bahwa apa yang nampak itulah yang diakui sebagai sesuatu yang ada. Yang tak nampak bukan sesuatu yang ada. Yang saya maksud dari pemimpin itu arti sempit. Kan tadi saya minimal. Ada 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 pemimpin yang minimal, ada pemimpin yang di atas minimal, di luar minimal. Minimal artinya itu ya yang dia pimpin adalah diri sendiri. Karena tidak mungkin kita bisa memimpin lembaga yang besar kalau kita sendiri tidak mampu memimpin diri sendiri. Ya. Tubuh kita ini itu kalau tanpa pimpinan, tanpa kita tidak pimpin oleh jiwa kita, dia akan berlaku bebas, dia akan berbuat sebebas-bebasnya. Dia liar. Liar. Ya kan? Apa keliarannya tubuh kita ini? Ya, tubuh kita ini bergerak kalau tanpa pimpinan yang betul dari jiwa kita, ya, dia akan mengambil apa yang dia mau. Dia akan melakukan apa yang dia mau. Sehingga butuh pimpinan. Tubuh ini adalah institusi.
yang terkecil di alam semesta. Jadi jangan hanya menganggap melihat institusi itu ada lembaga, organisasi misalnya, ada SK-nya, ada pengurusnya. Tubuh kita ini institusi yang terkecil yang tidak butuh pengurus, tidak butuh ketua. Jiwa kita sendirilah yang menjadi pimpinnya, ketua kita. Jiwa kita yang menggerakkan kita. Kita mau menolong orang itu perintah itu. Siapa yang perintah? Jiwa. Nah, jiwa ini kenapa bisa memerintah yang baik? Jiwa bisa melakukan perintah yang baik sesuai dengan yang baik kalau dibekali dengan pengetahuan. Itulah budaya kita belajar pendidikan karakter dan yang lainnya. Ya. Jadi pendidikan karakter sebenarnya adalah makanannya jiwa. Kita ini membiasakan jiwa kita untuk makan. Ya. Makan dan minum. Jadi materi-materi yang ini itu makan minumnya jiwa kita. Kejiwaan. Jika jiwa kita mengenali mana karakter baik, mana karakter buruk, maka dia akan memerintah tubuh ini, tubuh kita sendiri untuk melakukan perilaku yang baik. Tergantung jiwa kita, apakah jiwa kita mempercayai, meyakini kebaikan seperti apa kita yakini selama ini. Ya. Kalau kita dari kecil sudah menerima pengetahuan tentang perbuatan yang buruk, mencuri dan sebagainya, berjudi, maka sampai besar pun kita akan meyakini bahwa berjudi itu boleh-boleh aja. Ya. Ini kan jiwa yang suruh. Hanya kita menjadi perilaku-perilaku yang judi, curi-curi, ya atau pencuri, main tipu-tipu. Itu karena jiwa kita yang memerintah. Ya. Jadi sebenarnya ada kesadaran kita ini, ya, tubuh kita ini. Itu dalam filsafat religius, ya. Jadi non materi. Ya. Itu. Mengapa juga akan juga begini, kalau kita masih percaya kepada hari kemudian, mengapa kita menganggap bahwa kita itu minimal menjadi pimpin untuk diri kita sendiri. Di hari kemudian kita itu kan cuma 3 tempat kita itu. Ada 3 tujuan, ya, ada 2 tujuan sebenarnya. Ya. 3 tapi 3 yang kita bahas dulu, ya 2 tujuan, surga dan neraka. Kita mati itu tujuannya cuma 1. Cuma 2 ini. Kalau enggak surga ke neraka. Ada tujuan lain dengan antara surga dan neraka, itu namanya orang bilang namanya tempat kosong, alam penantian. Jikalau Anda ya masih menunggu pengadilan dari Maha Kuasa, Anda ditempatkan di situ. Belum masuk surga, belum masuk neraka. Atau amal Anda habis. Anda tidak punya dosa, tapi amal juga Anda habis. Maka Anda ditempatkan di situ antara neraka dan surga. Anda menunggu rahmat dari Sang Pencipta. Jadi kalau kita salah memimpin, jiwa ini dan salah memimpin anggota tubuh kita ini, kita bisa masuk neraka. Mencuri, korupsi misalnya. Anda diberikan kesempatan, ujian untuk mengelola keuangan. Anda buat laporan-laporan. Ya. Yang penting klop. Anda diberikan anggaran 5 juta. Anda buat laporan yang menghabiskan 5 juta. Tapi pada dasarnya uangnya masih ada. Yang habis cuma 2 juta. 3 juta Anda kantong itu kan korupsi. Iya. Korupsi. Tubuh Anda korupsi. Jiwa Anda korupsi. Jika itu terjadi maka karena Anda adalah pemimpin, maka tubuh Anda akan masuk ke dalam neraka di hari kemudian. Bersama jiwa Anda tentunya. Iya. Hidup kembali, utuh kembali tubuh itu. Tidak pernah mati dalam neraka. Itulah mengapa dikatakan bahwa tubuh manusia itu adalah pemimpin minimal bagi dirinya sendiri. Biasakan untuk memimpin diri sendiri, ya, barulah Anda bisa sukses memimpin suatu lembaga. Ya. Kalau orang tidak mampu memimpin diri sendiri, kemudian dia memimpin lembaga, yakin deh. Inilah yang terjadi di negara kita Indonesia ini. Ya, uang kita banyak kok, alam kita kaya kok. Siapa yang tidak kenal Indonesia? Ya, alamnya ada tambah mineral, ada tambah batu baranya, kaya. Ya, kaya. Tapi coba lihat pendidikannya.
pendidikan kita, ya. Disuruh aja bayar 2 juta mahal, Pak. Padahal tempat lain masih ada 5 juta. Cuma kita 2 juta, ngeluh semua mahal. Ya, disuruh bayar 3 juta, ngeluh semua mahal. Mengapa demikian? Karena negara tidak hadir. Tidak hadir untuk mengatasi ketimpangan sosial. Kalau tidak ada korupsi, tidak ada koruptor, artinya setiap pribadi-pribadi mampu memimpin dirinya sendiri untuk tidak korupsi, ya, maka saya yakin setiap orang kuliah pasti akan diberikan gratis oleh negara. Negara yang bayarkan. Sehingga berapa pun tetap oleh kampus ongkos biaya, ya, maka orang tidak peduli. Kenapa? Negara yang tanggung kok. Itulah pentingnya, sehingga saya katakan bahwa minimal kita ini minimal. Jadi skala terkecil pemimpin itu adalah memimpin diri sendiri. Skala terbesarnya ya itu jadi presiden, jadi pemimpin negara. Karena tubuh kita ini itu institusi yang terkecil. Jadi bicara masalah institusi, karena kita ini pendidikan karakter ya. Ya. Maka secara religius tubuh kita itu adalah institusi yang terkecil. Bukankah ketika mati Anda tidak akan ditanya dari negara mana? Ya kan? Yang masuk surga dan neraka bukan negara kita, tapi tubuh kita yang masuk surga dan neraka. Tubuh beserta jiwa. Di dalam surga dan neraka tidak bicara negara orang. Bukan negara yang masuk neraka. Tujuan akhir manusia itu adalah surga dan neraka. Tujuan akhirnya. Hari kemudian. Ini kalau kita bicara masalah filsafat yang non materi. Yang non materialistik. Kalau filsafat materialistik tidak mengakui hari kemudian. Sehingga ya, orang yang berfilsafat materialistik itu dia hanya ingin hidup bersenang-senang di masa hidupnya. Tidak percaya bahwa setelah mati ada alam lain. Tidak percaya. Karena tidak percaya sehingga memupuk harta sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan orang lain rugi apa enggak. Orang yang memahami filsafat materialistik itu tidak akan memiliki rasa empati kepada orang lain. Mengapa? Yang penting mereka bahagia. Mereka berpikir kita hanya bahagia sekali kok. Kalau kita kaya dunia kita bahagia. Mati itu tidak ada lagi setelahnya itu. So tidak ada lagi. Ini kalau berfilsafat materialistik. Makanya dalam kuliah ini rubah filsafat Anda, semuanya rubah filsafatnya semua, jangan berfilsafat materialistik. Bersifat ya. Masuklah kepada filsafat yang non materialistik, religius. Bahwa masih ada hari setelah kita mati, masih ada alam setelah kita mati. Ya. Apa alamnya? Surga dan neraka. Ya. Yang masih ada amalannya itu masuk ke surga. Yang habis amalannya, yang banyak dosanya, dosa belum habis, amalan habis, masuk neraka. Itu cek dulu. Ya, itu cek dulu. Nanti habis baru masuk lagi surga. Gitu ya. Nah, ini lagi-lagi kembali kepada religi. Karena pendidikan karakter ini lagi-lagi intinya sumbernya utamanya adalah religi, agama. Setiap agama meyakini bahwa ada hari kemudian, ya. Baik Islam maupun Nasrani itu meyakini ada hari kemudian, ada hari pembalasan. Ya, kalau Buddha kita nonton film-filmnya itu tidak ada hari, ya ada hari reinkarnasi. Jika orang mati, reinkarnasi lagi menjadi, ya ada menjadi hewan, ada kembali menjadi manusia tergantung perbuatannya. Itu menurut agama mereka. Itu. Jadi saya masuk pemimpin adalah pemimpin dalam ruang lingkup yang paling kecil, diri sendiri. Diri sendiri. Ya. Sehingga tidak harus yang nanya pemimpin itu tidak harus kita punya bawahan. Dosen itu pemimpin juga. Pemimpin apa? Siapa yang dia pimpin? Mahasiswa. Dosen itu memimpin mahasiswa. Bagaimana dosen bisa memimpin mahasiswa kalau dia sendiri tidak mampu membawa diri sendiri? Nah, bagaimana cara membawa diri sendiri? Dengan cara memimpin diri sendiri. Jiwa ini dibekali dengan nilai-nilai yang baik.
Sehingga jiwa bisa memberikan komando kepada anggota tubuh kita ini untuk melakukan perilaku yang baik. Misalnya masuk tepat waktu, ya, memberikan nilai kepada mahasiswa seperti hasil mahasiswa. Jangan memberikan nilai kepada orang yang jawabannya jelek. Bisa. Ya. Jangan memberikan nilai mahasiswa nilai C, ya. Kalau dia nilai E misalnya, semua jawabannya salah tapi dikasih nilai A. Itu kan berarti dia tidak mampu memimpin diri sendiri. Kenapa? Dalam manusia itu ada keliaran, ada sifat liarnya. Sifat liarnya ini harus dipimpin, dikendalikan oleh jiwanya. Nah, tergantung jiwanya. Kalau jiwanya juga liar, maka perilaku dari anggota tubuh juga akan liar. Ya, dia akan mengambil apa saja. Punyanya orang dibilang punyanya, ya, apa lebih-lebih lagi punya dia. Iya, seperti itu. Itulah. Jadi pemahamu tidak salah, hanya butuh diperluas lagi bahwa ada pemimpin yang tidak hanya memiliki bawahan, ada pemimpin yang tidak perlu bawahan. Tapi kita ini antara dosen dan mahasiswa. Dosen dan mahasiswa itu bukan bawahan, ya. Tapi dosen itu memimpin mahasiswa. Bisa juga mahasiswa memimpin dosennya, tergantung karakter mana yang lebih kuat. Iya. Contoh, dosennya kalau mengajarkan selalu ketemu di jalan misalnya. Dosennya mengajarkan, yuk kamu jangan masuk bar ya. Jangan masuk bar minum-minum. Tapi dia sendiri ketemu di bar dengan mahasiswanya. Masih bisa nggak dia pimpin mahasiswa yang tidak masuk bar? Tentu tidak kan? Kenapa? Karena dia sendiri tidak mampu memimpin dirinya. Jiwanya itu menyatakan bahwa boleh masuk bar sejak ketemu mahasiswa. Seperti itu. Jadi mimpi itu mengarahkan orang lain. Ya. Kalau memimpin orang lain, tapi kalau pemimpin untuk diri sendiri, kita mengarahkan diri sendiri. Siapa yang mengarahkan? Jiwa ini yang mengarahkan diri sendiri untuk bergerak ke sana, ke sini, bergerak ke sana, ke sini. Ini pemimpin dalam kapasitas yang sangat kecil, ya sangat sempit ruang lingkupnya. Lingkupnya apa? Ya tubuh kita ini, itu ruang lingkup juga. Tubuh ini wadah, ruang lingkup itu wadah. Fakultas hukum itu wadah. Fakultas teknologi informasi itu wadah. Tubuh juga adalah wadah. Iya, semua wadah. Ya. Dan pemimpin itu bergerak dalam wadah itu. Jiwa kita ini bergerak dalam tubuh kita. Dia yang mengakomodir semua gerakan dari tubuh kita. Berbicara seperti ini, berpikir seperti ini, itu dari jiwa. Ruh atau jiwa. Kalau jiwa kita dibekali dengan pendidikan karakter yang mengandung nilai yang baik, maka jiwa itu akan memberikan komando kepada tubuh kita, komando yang baik pula. Dalam bentuk apa? Perilaku. Wujudnya perilaku. Begitu. Ini dulu. Jadi berangkat dari yang paling kecil, ya. Kemudian yang paling kecil ini mengembangkan diri lagi. Manusia itu pemimpin bagi diri sendiri. Ya. Setelah dia manusia merasa mampu memimpin diri sendiri, dia ingin memimpin orang lain. Sehingga muncullah institusi-institusi, ada organisasi-organisasi, muncullah negara-negara. Kenapa? Karena manusia memang dalam tubuh manusia ada jiwa, ya, ada hasratnya itu. Jiwa itu sendiri ingin memimpin orang lain. Jadi ingin kepemimpinan lebih luas lagi. Jadi kalau saya mau ceritakan bahwa kepemimpinan itu, ya, kalau kita nalar secara logika, kepemimpinan yang pertama itu adalah diri sendiri. Kemudian lama kelamaan karena manusia itu dibekali dengan emosi atau apa emosi, ya, keinginan, ya, maka dia ingin memperluas kekuasaannya itu. Bukan hanya menguasai dirinya sendiri, bukan hanya memimpin diri sendiri, tapi dia ingin memimpin orang lain. Pertama-tama dia pimpin dulu orang sekitarnya satu orang, ya, dibisiki satu orang, nanti kamu ikut sama saya ya, siap. Ikut sama saya, siap. Kan seperti itu. Karena yang sampingnya ini mungkin masih
memiliki keterbatasan fisik, memiliki kemampuan yang sedikit, sehingga dia menyerahkan segala urusannya kepada orang yang lain itu. Ada orang lain yang mau mengambil urusannya sehingga menjadi pemimpin. Kan bukan seperti itu. Ketua tingkat itu pemimpin. Pemimpin bagi teman-teman sekelasnya. Ketua tingkat ada nggak organisasinya? Ada nggak organisasi ketua tingkat? Tidak ada. Tapi Anda adalah pemimpin bagi teman-teman Anda sendiri. Teman-teman Anda menunjuk Anda untuk mengurusi kepentingan teman-teman Anda. Kenapa? Karena teman-teman Anda sadar mereka tidak mampu mengurus banyak kepentingan. Karena sadarnya itu sehingga teman-teman Anda itu menyerahkan semua kepentingannya, termasuk kepentingan teman-temannya kepada Anda sebagai ketua tingkat. Berarti Anda adalah pemimpin di sini. Ya. Tentu untuk menentukan itu teman-teman Anda, teman-teman di kelas Anda itu tentu sudah memiliki penilaian tersendiri. Oh, Taufik ini bisa membawa diri. Membawa diri berarti bisa memimpin diri. Tidak arogan orangnya. Iya. Tidak menggunakan kekuasaan semau maunya. Ya. Bisa mengakomodir semua kepentingan teman-teman. Saya ada tugas, dia mau bekerja. Yang sana itu satunya tidak mau bekerja. Egois. Diminta tolong tidak mau. Ya. Ya diminta pinjam pulpen saya tidak mau, egois sekali atau pelit. Nah, seperti itu. Itu ya. Jadi yang saya masuk ke kepemimpinan itu ada kepemimpinan minimal. Nah, itu ruang lingkupnya sempit. Itulah kepemimpinan bagi diri sendiri. Jadi kita ini memimpin diri sendiri. Jiwa itu pemimpin dalam tubuh kita. Dasarnya begitu awalnya. Manusia diciptakan itu kan begitu awalnya. Pertama penciptaan manusia yang kita ketahui Adam. Ada nggak ketika Adam diciptakan, ada nggak organisasi lain? Tidak ada. Ya, Adam itu memimpin diri sendiri. Ya. Lama kelamaan kita ini berkembang biak sampai kita sekarang ini, ya. Kita lahir pertama-tama itu kita memimpin diri sendiri. Karena memang dalam tubuh manusia ada emosi, ya, ada api, dan kita ini ada unsur apinya. Unsur api itu ada emosi, keinginan, will. Orang asli bilang will, keinginan. Keinginan apa? Keinginan untuk berkembang. Sehingga kita ingin memperluas kepemimpinan kita. Makanya adalah namanya di dalam tingkat desa, ada mungkin kepala desa, ada kepala dusun, ada kepala ketua RT. Itu bagian dari emosi dari setiap individu untuk mengembangkan kepemimpinan, untuk memperluas kepemimpinan. Kita tidak puas dengan cara memimpin diri sendiri. Tidak ada yang puas. Ya, tidak ada yang puas ini. Ya, maka kita membuka diri, ya, berupaya supaya bisa memimpin orang lain. Di sisi lain, ada orang lain yang memang hanya mampu memimpin diri sendiri, tapi tidak mampu mengurus urusan orang lain. Malas, misalnya. Atau memang tidak mampu. Tidak punya kemampuan. Sehingga dia mencari orang lain yang mampu mengurus sendiri kepentingannya. Sehingga banyak orang, lahirlah satu orang misalnya. Satu orang lahir. Ya si A ke dia, si B ke dia, si C ke dia. Otomatis dia yang diserai tugas-tugas itu menjadi pemimpin. Jadi ingat, sebenarnya pemimpin itu bukan penguasa. Kenapa bukan penguasa? Karena dia mengurusi kepentingan orang lain. Tapi di balik pengurusan kepada kepentingan orang lain itu dia bisa berkuasa. Kenapa? Karena orang yang menyerahkan urusan kepada dia itu pasrah terhadap orang yang mengurus kepentingannya ini. Terserah dia mau mengurus ini loh syaratnya. Ini loh persyaratannya. Ini penuhi. Baru kita bisa maju. Maka orang yang menyerahkan urusan itu, dia akan mengikuti apa kata-kata dari orang yang mengurus kepentingannya itu. Itulah kepemimpinan. Ya. Jadi bahasa tadi saya bahwa minimal kita memimpin diri sendiri itu sebenarnya adalah kita masuk kepada filsafat yang non materialistis. Ya. Tidak perlu
mengakui kepemimpinan itu terhadap sesuatu yang dapat kita lihat. Kita tidak butuh bawahan untuk menjadi pemimpin. Ya. Ya, untuk jadi pemimpin. Karena Anda harus beda-bedakan mana pemimpin, mana pimpinan. Yang kamu maksud itu topik pimpinan. Ya. Beda pemimpin, beda pimpinan. Kalau pimpinan memang harus ada bawahannya. Pimpinan harus ada bawahnya, tapi pemimpin belum tentu. Tapi ada pimpinan yang tidak bisa memimpin. Banyak kan? Pimpinan tapi tidak bisa. Nah, jadi bedakan antara pemimpin dan pimpinan. Yang kamu maksud tadi pimpinan. Karena ada bawahannya, ada stafnya, ya ada bendaranya, dia ketua, itu pimpinan. Rektor itu pimpinan, dekan itu pimpinan. Tapi pimpinan belum tentu menjadi pemimpin. Iya. Kan banyak itu loh. Pimpinan yang ketika berkata, kamu besok datang ya rapat. Siapa? Besoknya nggak ada yang datang. Iya kan? Berarti bukan pemimpin. Kenapa? Pemimpin orang yang mampu mengarahkan. Orang yang mampu mengarahkan seseorang untuk ke suatu tempat. Oke. Ini yang terakhir. Saya jam berapa habisnya? Jam 10 lewat 10 lewat 50. 10 lewat 50. Ada. Ini terakhir. Nah, kita masuk pada tunggu saya kembali ke slide-nya ya. Ini dia slide-nya ini. Tadi mengembangkan kepemimpinan dan kemandirian. Ya. Sebenarnya dalam mengembangkan kepemimpinan itu kita pula harus diimbangi dengan mengembangkan kemandirian. Ya. Nah, cara mengembangkan kemandirian ini adalah yang pertama kita harus mampu mengambil keputusan. Karena seorang pemimpin, ya, dia tidak akan mampu mengambil keputusan kalau tidak punya kemandirian. Yakin saja. Ya. Walaupun ada yang namanya musyawarah, ya, ada rapat-rapat, tapi rapat itu ketika menjadi putusan seorang pemimpin, maka itu adalah kemandirian dia untuk memimpin. Ya kan? Ketika sudah menjadi kemandirian dia, maka dia harus berani bertanggung jawab loh. Tidak lagi menunjuk orang lain. Dia sudah membuat keputusan, tapi ketika itu ada kesalahan, dia malah tunjuk bawahnya. Itu kan si Anu yang bikin, yang suruh saya begini. Kok bisa begitu? Harusnya bertanggung jawab dia, ya seperti itu. Kemudian memecahkan masalah. Ya. Jadi di balik kepemimpinan dia juga harus punya pengembangan kemandirian dengan cara mampu memecahkan masalah. Iya. Kemudian bertanggung jawab atas tindakan. Bertanggung jawab itu macam-macam. Ya. Jadi keputusan diambil oleh seorang pimpinan, oleh pemimpin itu sebenarnya ya terkait dengan kemampuan dia dalam mengembangkan kemandiriannya. Ya. Jadi harus bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya itu apa? Macam. Ya kalau kita lihat di negara-negara lain, di Jepang itu kalau dia ada pemimpin yang dianggap tidak mampu menjalankan kewajibannya, tugasnya dia mundur dari jabatannya. Saya tidak tahu kalau di Indonesia ini, ya. Kalau Indonesia sudah banyak, sudah secara jelas dan terang mengalami kemunduran misalnya, jadi instansinya, tapi dia masih tetap itu saja, ya, tidak mundur. Ini kita harus belajar dari negara lain, masa lain ya. Tapi ini jarang, sangat sulit memang untuk bertanggung jawab, ya, dalam hal kepemimpinan. Karena selalu bertanggung jawab itu kembali kepada pribadi kita, itu personal kita, ya. Kemandirian kita secara pribadi. Itu ya. Nah, karena sudah 10 lewat 20, saya juga ada di sebelah ujian, lagi sedang menguji. Ini musim menguji.
Ujian tiap hari sebenarnya. Karena mau wisuda ini. Jadi ujian tiap hari. Sebelum saya tutup, masih ada pertanyaan atau silakan sanggahan tadi, Taufik. Tadi sanggamu tidak salah, ya. Tidak salah itu betul dalam perspektif filsafat materialistik, ya. Tapi dalam perspektif filsafat non materialistik yang mendahulukan religius, maka tidak seperti itu. Kemudian tadi itu pendapatmu itu hanya untuk pimpinan. Jadi kamu memaknai pemimpin sebagai pimpinan. Memang kalau pimpinan harus ada bawahnya. Ya, harus ada bawahnya. Eh, di dalam kelas Anda kita kenal ketua tingkat, keting. Keting itu bukan pimpinan, tapi dia pemimpin. Kalau dia pimpinan, ketika keting mengatakan push up, maka harus push up. Ya, seperti itu. Primo. Ya. Pemimpin hanya akan mengarahkan orang lain kepada hal-hal yang baik. Misalnya pemimpin ya, keting menyatakan kalian kumpul tugas hari sekian, dari bosnya hari tanggal sekian. Lebih dari itu tidak boleh. Tugasnya dikumpul ke saya. Itu kan mengarahkan. Iya, mengarahkan. Tapi ketika Anda memposisikan Anda sebagai pimpinan, Anda akan berkata lain. Ya. Yang tidak kumpul tugas, saya tidak akan berikan nilai. Berarti Anda pimpinan. Ya, yang tidak kumpul tugas push up. Itu pimpinan, ada sanksinya. Itu bedanya ya. Jadi beda pimpinan sama pemimpin. Dan pemimpin itu selalu didengarkan arahannya. Kalau ada arahan yang datang dari seorang pimpinan, tetapi arahannya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, berarti dia bukan pemimpin loh. Dia hanya pimpinan. Hanya ditakuti ketika dia ada. Ketika dia balik badan, ya orang malah jengkel. Berarti dia hanya pimpinan, bukan pemimpin. Ya, artinya apa? Kalau kita pemimpin, ya ini juga kalau Anda masuk di instansi, kalau Anda menganggap bahwa pimpinan Anda adalah pemimpin, maka laksanakanlah tugas Anda walaupun pimpinan Anda tidak ada di tempat. Ya, ya seperti itu. Laksanakan tugas Anda walaupun pimpinan tidak ada di tempat. Berarti pimpinan adalah Anda menganggap pimpinan adalah pemimpin. Tapi kalau Anda menganggap pimpinan Anda sebagai pimpinan saja, berarti Anda hanya mengerjakan tugas ketika dia ada. Kalau tidak masuk kantor, oh bebas. Nah, berarti dia pimpinan Anda menganggap bahwa pimpinan Anda adalah pimpinan saja, bukan pemimpin. Itu perbedaannya ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan maupun argumentasi lain, atau ada, silakan. Bagus kita bahas ini, kita diskusikan. Ya. Jadi jawaban dari atau sanggahan dari topik tadi tidak salah, ya. Dalam perspektif filsafat matematika. Dalam filsafat lain tidak demikian. Ya, kita ini menimba ilmu, kita jangan berdiri di satu kaki. Kita jangan berdiri di satu apa namanya suatu nilai, ya. Ya, kayak ini identik nilai. Ini adalah filsafat sebenarnya. Jadi mata kuliah karakter ini adalah bagian dari filsafat etika. Saya minta kalau ada waktu kalian sendiri membaca buku yang judulnya filsafat etika. Ya, itu akan terbuka wawasan kita, ya, mana etika materialistis, mana etika non materialistis. Kebanyakan memang etika materialistik itu mengandalkan apa yang nampak, hanya mengaku sesuatu yang sesuai dengan empirik, apa yang nampak di mata. Yang tak nampak bukanlah sesuatu bagi mereka. Oke, pas. Pas ya. Kalau pas maka dengan berakhirnya penyampaian tadi maka berakhir pula segala kegiatan kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih telah hadir dalam kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Absennya silakan nanti Keting, tapi hari ini ya, Keting kirimkan nama-nama yang ada di dalam grup ini. Kalau bisa Keting eh, apa namanya nih? Oh, nah itu cukup. Nanti Keting saya sendiri ya, Keting saya pergi sama Keting sama lainnya ya. Nanti tulis nama-namanya lalu kirim ke saya ya. Tulis di kertas, kemudian tantangan, lalu difotokan, kirim ke saya. Nanti saya akan masukkan di dalam frekuensi online. Oke, terima kasih semuanya. Ya, sampai jumpa minggu depan. Ingat jangan lupa bahagia. Oke? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.